Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Frida Rimaningsih, Dian Fitriani, dan Nita Wulandari. Kami akan menjelaskan tentang Islamic Performance Index in Islamic Bank. Islamicity Index yaitu untuk mengukur kinerja bank syariah dipandang penting karena bertambahnya kesadaran komunitas muslim untuk menilai seberapa jauh bank-bank syariah yang telah berhasil mencapai tujuannya. Islamicity Index terdiri dari Islamicity Disclosure Index dan Islamicity Performance Index. Islamicity Disclosure Index yaitu untuk menguji seberapa baik bank syariah mengungkapkan informasi yang berguna untuk para pemangku kepentingan. Kemudian, Islamicity Performance Index merupakan salah satu metode yang dapat mengevaluasi kinerja bank syariah tidak hanya dari segi keuangan, tetapi juga mampu mengevaluasi prinsip keadilan, kehalalan, dan penyucian yang dilakukan oleh bank syariah. Kemudian, tujuan Islamicity Index, yaitu yang pertama, sebagai alternatif dalam menilai kinerja bank syariah. Yang kedua, membantu para stakeholder dalam menilai kinerja bank syariah. Islamicity Performance Index yaitu metode pengukuran kinerja bank syariah yang mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistik dan spiritual yang ada dalam bank syariah dan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan atau annual report. Islamicity Disclosure Index yaitu terdiri dari Corporate Governance and Social Environment dan Syariah Compliance. Corporate Governance merupakan fokus tata kelola perusahaan dalam Islam untuk memenuhi harapan masyarakat muslim atau non-muslim dengan menyediakan model pembiayaan Islami yang bisa diterima. Social environment merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Kemudian, syariah compliance merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Materi selanjutnya adalah komponen Islamic Performance Index. Yang pertama ada Profit Sharing Ratio. Profit Sharing Ratio digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Tujuan utama bank syariah adalah bagi hasil. Hal ini penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah dapat mencapai tujuan keberadaan mereka. Rumus profit sharing ratio adalah mudharabah ditambah musyarakah kemudian dibagi dengan total pembiayaan. Rumus tersebut digunakan bank untuk 2 periode akuntansi. Oleh karena itu, kita dapat dengan jelas melihat bagaimana bank menggunakan aktivitas bagi hasil terhadap total pembiayaan sebagus melihat trennya apakah meningkat, menurun, atau tetap tidak berubah. Yang kedua, ada zakat performance ratio. Zakat performance ratio digunakan untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu laba per saham atau earning per share. Kekayaan bersih digunakan sebagai denominator untuk rasio ini untuk merefleksikan kinerja keuangan bank syariah. Kekayaan bank harus berdasarkan pada net asset daripada laba bersih yang ditentukan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika harta bersih bertambah tinggi, pasti bank akan membayar zakat tinggi. Rumus dari zakat performance ratio sendiri adalah zakat dibagi dengan net asset. Yang ketiga, equitable distribution ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur bagaimana pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan di antara berbagai pihak pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan. Cara menghitung pendapatan hard dan donasi yaitu dengan pinjaman plus sumbangan bagi pendapatan dikurangi zakat plus pajak.
Employees expense, beban tenaga kerja dibagi pendapatan dikurangi zakat plus pajak. Yang ketiga, shareholders, dividen dibagi pendapatan dikurangi zakat plus pajak. Yang terakhir ada net profit dengan rumus laba bersih dibagi pendapatan dikurangi zakat plus pajak. Selanjutnya yaitu Directors Employees Welfare Ratio atau DEWR. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting, di mana nilai yang dihasilkan digunakan untuk mengidentifikasi berapa uang yang digunakan untuk gaji direktur dibandingkan dengan uang yang digunakan untuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan karyawan meliputi gaji, pelatihan, dan lain-lain. Rumus DEWR yaitu rata-rata gaji direktur dibagi rata-rata kesejahteraan. Selanjutnya, Islamic Investment versus Non-Islamic Investment Ratio atau IHA. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah transaksi yang terdapat riba, gharar, dan maisir tetapi mewajibkan perdagangan yang halal, atau dapat dikatakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan halal dan non-halal, di mana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah, yaitu terbebas dari unsur riba. Rumus IHA yaitu investasi halal dibagi investasi halal plus investasi non-halal. Yang terakhir yaitu Islamic Income versus Non-Islamic Income atau PH. Rasio ini bertujuan untuk mengukur apakah sumber pendapatan halal. Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, dan judi. Akan tetapi saat ini banyak dijumpai praktek perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur pendapatan yang dianggap halal dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan transaksi dari non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya, dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah, jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan KORT. Rumus PH yaitu pendapatan halal dibagi pendapatan halal plus pendapatan non-halal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.